Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D1230422 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 kebocoran perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Yang pertama yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Deskripsi kasus ini, pada Mei 2021 muncul laporan bahwa data milik 279 juta penduduk Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker Trade Forums. Pelaku menggunakan nama codes dan membagikan sampel data sebagai bukti kebocoran. Dampak dari kasus kebocoran data BPJS yaitu kebocoran ini membuka peluang penyalahgunaan identitas seperti pinjaman online ilegal, penipuan melalui telepon, hingga kejahatan cyber lainnya. Selain itu, mencederai kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Berikut ada beberapa data yang bocor. Yang pertama, nomor induk kependudukan, yang kedua nama lengkap, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat alamat, yang kelima nomor telepon, yang keenam gaji, dan yang terakhir status keanggotaan BPJS. Eh, ada solusi penanganan untuk kasus ini, yaitu pemerintah melalui Kominfo, BSSN, dan Kepolisian RI segera melakukan investigasi. BPJS juga memperketat sistem keamanan dan melakukan audit digital untuk menutup celah keamanan yang ada. Selanjutnya adalah kasus kebocoran data e-hak Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, di mana kasus ini penelitian dari VPN Mentor menemukan bahwa sistem e-hak Electronic Health Alert Card yang digunakan oleh pelancong untuk melaporkan kondisi kesehatan selama pandemi COVID-19 menyimpan data di server tanpa perlindungan yang memadai. Dampak dari kasus ini yaitu informasi medis yang seharusnya sangat privat menjadi rentan disalahgunakan. Kebocoran ini juga menurunkan kepercayaan terhadap keamanan aplikasi pemerintah. Beberapa data yang bocor pada kasus ini yaitu satu nama, yang kedua NIK, yang ketiga nomor paspor, yang keempat hasil tes PCR, dan yang terakhir adalah data rumah sakit dan informasi perjalanan. Solusi penanganan untuk kasus ini, pemerintah menyarankan pengguna menghapus aplikasi e-hak lama dan memindahkan sistem ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Kemenkes juga menyempurnakan keamanan server dan jalur akses data. Kasus yang ketiga adalah kasus Tokopedia pada tahun 2020. Kasus Tokopedia pada Mei 2020 terjadi kebocoran data besar di platform e-commerce Tokopedia, di mana data 91 juta akun pengguna dijual oleh hacker. Saat itu Tokopedia belum mengakui skala penuh kebocoran tersebut. Dampak dari kasus Tokopedia pada tahun 2020 yaitu meski password telah dihack, data lain masih bisa digunakan untuk rekayasa sosial, pencurian akun, atau spam email. Ancaman semakin besar jika pengguna menggunakan password yang sama di platform ini. Ada beberapa juga data yang bocor. Yang pertama, nama pengguna, email, hash password, tanggal lahir, nomor nomor handphone, dan ID pengguna. Solusi dari penanganan kasus Tokopedia ini yaitu Tokopedia meminta pengguna mengganti password dan memperkuat sistem enkripsi. Kominfo turun tangan menyelidiki kasus ini bersama BSSN dan pihak kepolisian. Kasus yang keempat yaitu kasus data SIM card bocor pada tahun 2022. Data 1,3 miliar pendaftaran kartu SIM prabayar diduga bocor dan dijual di forum hacker Brick Forums. Kebocoran ini menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan data registrasi yang dikelola oleh Kementerian Kominfo. Dampaknya,
Kebocoran ini dapat membuka jalan bagi kejahatan seperti penipuan, menggunakan nomor palsu, penyebaran OTP palsu, dan luas karena hampir seluruh masyarakat menggunakan ponsel sebagai sarana komunikasi utama. Ada juga beberapa data yang bocor yaitu NIK, nomor telepon, operator seluler, dan yang terakhir tanggal registrasi. Solusi penanganan untuk kasus data SIM card bocor ini yaitu evaluasi sistem registrasi SIM, penyelidikan Kominfo dan operator, edukasi masyarakat, dan pengetatan regulasi. Kasus yang terakhir yaitu kasus My Pertamina pada tahun 2022. Kasus My Pertamina pada tahun 2022 muncul laporan bahwa data pengguna aplikasi My Pertamina yang digunakan untuk pembelian BBM subsidi telah bocor dan diperjualbelikan secara ilegal di forum dark web. Kebocoran ini pertama kali terungkap setelah pelaku mengklaim memiliki jutaan data pengguna lengkap dengan identitas dan histori konsumsi BBM. Dampaknya, pengguna berisiko menjadi korban penipuan yang menggunakan data kendaraan untuk tujuan ilegal. Kebocoran ini juga mengurangi rasa aman masyarakat saat menggunakan aplikasi digital BUMN. Data-data yang bocor pada kasus ini yang pertama nama lengkap, NIK, nomor plat kendaraan, lokasi SPBU yang digunakan, dan detail konsumsi BBM. Solusi penanganannya yaitu Pertamina memberikan klarifikasi bahwa data yang beredar bukan berasal dari sistem mereka. Namun, mereka tetap mengingatkan sistem keamanan dan melakukan audit forensik digital untuk memastikan kebenarannya. Sekian penjelasan 5 kasus kebocoran data yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.